ya, sombong ya, sombong, kibir. Jadi sombong ini adalah sebesar-besar penyakit batin dan juga sangat berbahaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulul abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Subhanallah. Ya, masuklah kamu akan pintu-pintu neraka jahanam seraya kekal di dalamnya. Maka itu adalah sejahat-jahat tempat orang yang sombong. Jadi kibir itu ialah merasa diri lebih mulia, lebih baik daripada orang lain, lebih alim daripada orang lain, lebih segalanya, merasa lebih terus pada orang. Sifat ini dilarang dalam agama. Maka hendaklah kita menjauhi sifat yang dilarang. Yang sampai ada di dalam hati kita lebih baik daripada orang lain, lebih kaya, lebih alim, lebih mulia daripada orang lain. Kalau kita memikiri asal kejadian diri kita, ini patut ya teman, dipikirkan asal kejadian kita, maka kita tidak akan sombong, kita tidak akan takabur. Kita ini dijadikan oleh Allah dari setetes air mani yang sangat hina, tidak ada nilai, tidak ada harganya. Beberapa bulan dalam kandungan ibu, 9 bulan 9 hari, kemudian lahir ke dunia bertelanjang, berijat, kotor, berjulur darah, banyak ketuban dan sebagainya. Tidak ada yang dibawa, bertelanjang, tidak tahu apa yang mesti dimakan dan dipakai. Kemudian kata beliau, jika tidak kecintaan ibu dan bapak, tentu tak dapat hidup menjadi orang yang dewasa sekarang ini. Karena mungkin bisa. Ini adalah oleh sebab kecintaan ibu dan bapak. Itu adalah semata-mata rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada ibu bapak tadi. Nah, sehingga merawat lawan kita. Coba kalau Allah taala kadang meletakkan kasih sayang tadi kepada ibu dan bapak, sehingga ibu dan bapak kita tadi kadang senang lawan kita, tidak merawat lawan kita. Jadi oleh sebab kecintaan ibu bapak tadi, dan ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Oleh yang demikian itu, hilangkanlah sifat kibir itu di dalam hati kita. Kita sadar asal kejadian kita adalah daripada yang hina, daripada setetes air mani, keluar dari kemaluan, masuk kepada kemaluan, kemudian lagi keluar lagi dari kemaluan, dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan bercelumur darah dan banyak ketuban. Kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat kibir itu? Jika dia seorang alim, tentu dia mengakui di dalam hatinya bahwa dia lebih berpengetahuan dari orang lain di sekelilingnya. Ini kalau orang alim. Yang sombong tadi, ia merasa diri lebih berpengetahuan daripada orang lain. Atau orang yang kaya, tentu ia merasa bahwa ia lebih banyak mempunyai harta daripada semua pesuruhnya. Orang-orang yang lain, ia lebih sugih merasanya. Di sini dijawabkan, kalau dia orang yang berpengetahuan, orang yang alim tadi, hendaklah ia berkata di dalam hatinya, saya ini ada berpengetahuan, wajib aku mengamalkan menurut apa yang telah aku ketahui. Dan jika datang kepada aku orang yang hendak belajar, wajib atasku memberikan pelajaran kepadanya. Kalau tidak, tentulah aku akan mendapat siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala yang berat.
Kemudian lagi dari siksaan, dan siksaan tadi lebih berat daripada siksaan orang yang tidak berpengetahuan. Jadi kalau orang alim disiksa lebih berat daripada siksaan orang yang tidak berpengetahuan. Karena alim, pengetahuan itu adalah amanah yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada diriku. Jadi amanah yang disimpankan Tuhan, disimpankan Allah pada diriku. Jadi lebih berat tanggung jawabku terhadap Allah daripada orang yang tidak tahu. Nah, jadi kita berisi pengetahuan agama, ada orang jahil. Bagaimana supaya kadang merasa lebih baik daripada orang yang jahil tadi? Aku kalau aku masuk neraka, aku lebih berat siksaannya. Kenapa? Aku gak pengetahuan. Kalau orang mau pengetahuan, taringan siksanya. Berbeda dengan orang yang berpengetahuan. Kemudian lagi ilmu agama tadi tanggung jawab amanah dari Allah. Kalau kada disampaikan, kada disampaikan oleh orang, maka jadi dosa juga. Nah, jadi oleh sebab itu dia menganggap diri tadi kada lebih baik daripada orang yang jahil. Asyaddun nasi hasratan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Manusia yang paling sangat mendapat siksa pada hari kiamat ialah orang yang berpengetahuan yang tidak bermanfaat ilmunya. Untuk dirinya kada bermanfaat, apalagi untuk orang lain, yaitu yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Nah, ini kita ketahui bahwa orang alim pun juga kena kalau kada mengamalkan ilmu dimasukkan juga ke dalam neraka. Jadi kita merasa lebih baik daripada orang yang jahil. Kemudian dan jika dia seorang hartawan, banyak diisi harta, aku ini diberikan misalnya oleh Allah harta yang banyak, yang mana harta ini aku juga adalah juga amanah dari Allah kepadaku. Aku akan ditanya nanti pada hari kiamat dari mana harta yang aku dapat. Adakah dari usaha yang halal ataukah dari yang haram, dan kemana engkau gunakan harta itu? Adakah kepada yang diridhai atau tidak? Nah, sudahkah engkau berikan hak-hak fakir miskin dan hak orang yang bersangkutan dengan engkau? Dan orang yang kaya itu lebih berat dan lebih teliti hisabnya daripada orang lain, orang yang miskin. Artinya lebih nyamanan orang miskin perkara harta kada banyak pertanyaan, lalu menganggap diri kada lebih mulia daripada orang miskin. Apabila ia berisi harta, maka ia menjadi orang yang pemurah, berisi harta. Maka jika ia mengusapi seperti demikian, tentu segala sifat kesombongan dan perasaan tinggi, perasaan tinggi itu tak ada lagi pada batinnya atau pada hatinya. Al-mutakabbiru huwa allazi in wa'idha anifa wa in wa'adha anufa. Orang yang sombong itu jika diberi teguran dia marah, dan jika menegur orang selalu dengan kekerasan. Subhanallah. Apabila ada yang lebih mudah daripada kita memberi nasihat atau memadahi kita, lamun yang memadahi orang, memberi nasihat kepada orang, menegur orang, jangan selalu dengan kekerasan, dengan lemah lembut. Atau mendinasihati orang, dengari siapakah yang memberi nasihat. Mun memberi nasihat lawan orang, jangan bakal kekerasan, pakai kadakah inya juga. Ya, kita tuh memberikan apa? Memberikan ilmu agama, memadahi orang perkara ilmu agama, pakai kadang orang berapa. Jadi ibaratkan orang tuh makan
lamun orang lapar makan nang manjok iya juga nang kanyang lamun jangan hendak manjok pada makan iya juga nang lapar tidak perlu dikekarasi.